Sahabat bediler, berbagi itu indah, ya. Saling mengingatkan itu bagus, ya. Jadi di konten-konten saya ini memang saya selalu berbagi ilmu yang saya tahu, ya. Jadi kalau sahabat bediler ada yang punya ilmu lebih, ya tolong di share ke saya, ya. Kalau nggak bisa bikin video, ya bisa WA ke saya. eh, Punya ilmu ini biar saya bisa bagikan kembali kepada sahabat-sahabat bediler yang lain. Oke, simak konten saya ini, ya. Barangkali berguna. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah support saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut rocos lagi, ya. Ternyata asik juga ngobrol langsung di depan kamera ini. Saya sudah mulai menemukan titik-titik titik enak, ya, titik ngeslow, ya, ngobrol langsung yang nanti terserah lah mau ditonton atau enggak, ya. Yang jelas yang saya sampaikan ini semoga selalu bermanfaat. Oke, bagi yang baru lihat atau baru nonton channel saya Agung 21 Hunting, langsung dibantu like, subscribe, share apabila menurut sahabat semua video saya ini berguna, ya. Karena dengan men-share, saya ingatkan kembali, dapat membantu sahabat hobi kita, ya, untuk menambah wawasan tentang hobi kita ini. Oke. Jadi setelah video yang tak upload itu, sebenarnya masih dengan waktu yang sama, ya, saya langsung dapat motivasi baru, ya. Apa yang mau saya bikin lagi, ya, di konten selanjutnya ini, ya. Sebelum mereka atau sebelum sahabat-sahabat ini komentar, ya. Jadi ini memang saya lanjutkan langsung, ya, ngobrol saya ini, ya. Saya mau mengulas tentang akurasi, ya. Apa sih yang membuat akurasi itu menjadi bagus? Mungkin itu yang jadi pertanyaan semua bediler, ya, semua sahabat hobi kita, ya. Apa sih yang membuat unit kesayangan kita menjadi bagus? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita cek? Apa yang harus kita benahi? Ya, karena setiap pembelian unit tidak selalu semuanya itu sesuai dengan harapan kita. Atau ada human atau orang sebagai pemilik unit tersebut pengen sesuatu yang lebih dari unit kita, walaupun itu sebenarnya spek sudah masuk, ya, untuk kita gunakan, tapi masih saja selalu ada yang kurang, tapi bingung apa langkah-langkahnya. Jadi ini konten ini membahas bagaimana atau apa yang harus kita cek lagi, apa yang sebenarnya hal yang tepat untuk unit kita. Oke. Yang pertama, ya, ini sudah saya konsep. Yang pertama itu memang laras. Laras itu menurut saya pengaruhnya sangat besar terhadap akurasi senapan angin, ya. Nanti mungkin di next konten saya mau buat cara memilih laras yang bagus atau merek-merek laras yang bagus, ya. Begini, ya. Jadi laras memang mempunyai peran yang sangat penting dalam senapan angin. Laras itu juga nggak bisa kita paksakan speednya sekian, nanti pakai mimis sekian, itu nggak bisa seperti itu, ya. Itu tergantung settingan lagi, kita kembali lagi settingan. Nah, untuk laras ini kita harus speednya sesuai dengan peruntukan larasnya, karena di laras itu ada TR-nya, ada alurnya. Itu kita speednya harus di speed berapa, tanya langsung ke GS-nya itu enaknya di speed berapa, ya. Tanya langsung ke pembuat larasnya itu enaknya di speed berapa, gitu, ya. Terus mimis apa yang cocok, kan kayak gitu. Mimis apa-apa saja yang cocok, baru nanti kita sesuaikan lagi untuk buruan apa yang mau kita buru, gitu, ya. Terus crowning harus sesuai, loading juga harus tepat, posisi peluru waktu standby itu harus pas, ya. Terus yang kedua, colokan, ya. Colokan senapan itu colokan ini, ya. Ini ada contoh, ya. Colokan ini itu sangat berpengaruh sekali, ya. Misalnya ada colokan yang versi tiup itu nanti pengaruhnya apa terhadap mimis itu banyak, ya. Saya kasih bocoran,
sistem tiup kalau tidak tepat mimis yang digunakan atau sistem tiupnya salah, itu dapat melukai rok mimis. Itu satu. Ya, yang kedua, kalau lubang di bawah sistem tiup colokan, ya semi tiup sih sebutannya, ya, itu tidak tepat, itu akan menghambat angin yang keluar dari penampungan angin. Ya, artinya mendorong peluru itu enggak maksimal. Itu berpengaruh terhadap akurasi. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga menurut saya adalah lubang transfer, ya. Lubang transfer angin dari posisi penyimpanan menuju ke pangkal peluru yang standby itu tadi, itu harus bebas hambatan. Oke, jelas bebas hambatan. Jangan sampai kalau di chamber monolet itu larasnya mereng, maksudnya lubang transfernya nggak tepat di lubang transfer di laras itu nggak tepat di transfer di chamber, itu berpengaruh, ya. Terus yang keempat, konstruksi senapan. Nah, ini konstruksi senapan ini sebenarnya panjang, ini kalau mau dijelaskan itu nggak cukup satu konten kayaknya, mungkin ada 2 atau 3 konten atau bahkan 4 konten ya kita untuk mengulas chamber senapan ini. Tapi saya ambil garis besarnya aja. Chamber senapan itu yang penting presisi. Lalu apakah CNC itu presisi? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kan panjang kan. Jadi ya kita sendirilah, kita mengolah kembali, ya. Kepresisian itu kita olah kembali supaya presisi itu seperti apa. Apa yang harus presisi? Ya semuanya harus presisi. Baik itu dari hammer ya bisa per hammer harus presisi, terus hammernya juga harus presisi, jangan sampai oblak. Ini baterainya loh. Jangan sampai oblak. Terus kepresisian valve, per valve, tutup valve. Terus teflon valve-nya juga harus presisi. Terus selain itu bahkan cincin laras itu kalau senapan baru kita beli, mungkin sahabat builder ada yang males mencopot ya, atau ada yang nggak bisa mencopot, coba ada dicopot. Terkadang ada sebagian chamber yang memang entah itu kurang presisi di bagian chambernya atau mungkin di adapternya, jadi laras itu bisa tertarik ke bawah atau bisa tertekan ke atas. Nah, itu pengaruh sekali terhadap akurasi. Bahkan mungkin bisa lebih bagus kalau dicopot aja cincinnya. Coba floating barrel. Jadi kalau ada senapan sahabat builder yang ngacak, coba copot cincinnya, barangkali memang bisa lebih bagus. Jangan takut floating barrel itu ngacak, enggak. Floating barrel itu maksudnya senapan angin yang di larasnya itu tidak dipasang cincin. Jadi floating barrel bahkan digunakan di kompetisi banyak sekali. Senapan bendres sekarang rata-rata floating barrel, nggak ada cincinnya. Memang kendalanya kalau untuk hunting, takutnya nanti kena ranting-ranting yang besar atau mungkin terjatuh, larasnya jadi bengkok, ya masuk akal. Oke? Itu tentang kepresisian ya. Terus kita lanjut ke rembesan ya, atau bocor angin pada saat ditembakkan. Bukan bocor angin sebelum digunakan ya, tapi saat ditembakkan itu kadang ada bocor di loading mimis, atau mungkin bocor di bagian transfer kalau pakai yang chamber tumpuk. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai ada rembesan atau bocor di situ ya. Kalau untuk bocor di loading itu biasanya terjadi pada senapan Moser. Senapan Moser itu paling sering bocor di situ, itu sangat mengganggu akurasi. Kontennya sudah ada ya, sudah pernah saya buat. Jadi waktu itu saya buat loading Moser itu saya bikin pakai seal kayak jenis Marauder ya. Jadi sealnya itu ada di larasnya ya. Bahkan sekarang yang beredar, Moser yang beredar itu sudah seperti itu ya. Terus supaya akurasinya menjadi bagus, menyortir mimis ini juga berpengaruh besar. Sortirlah mimis Anda, sortirlah mimis kalian semua ya. Kalau kita gunakan mimis kotakan atau kiloan, itu sangat penting menyortir mimis. Kita seragamkan mimis, yang bentuk roknya seperti ini kita kumpulkan, yang roknya sama seperti ini, yang bentuk kepalanya seperti ini kita kumpulkan. Nah, itu nanti kita tes yang mana yang lebih bagus, itu yang dipakai.
Ya memang harus seperti itu. Kalau kita gunakan dalam keadaan yang enggak apa, yang enggak bentuknya enggak sama, ya enggak sama juga akurasinya gitu. Oke, yang selanjutnya, nah ini juga sering dilupakan ya. Senapan angin yang beredar dengan harga standar itu rata-rata tanpa regulator. Moser, Marauder tabung pipa, atau Marauder bocap biasa, FX yang non regulator ya, yang kisaran harganya mungkin 2,5 sampai 4 jutaan, rata-rata memang tidak menggunakan regulator, artinya tidak ada pengatur tekanan ya. Nah itu ya akurasinya bagus, tapi kita harus menentukan di titik mana sih akurasi terbaiknya itu. Jadi sahabat harus mencoba. Misalnya Mimis sudah ketemu yang agak-agak cocok nih, coba sahabat gunakan senapan tersebut dari tekanan 2700 PSI sampai 1500 PSI. Bedakan grouping mana yang paling rapat, grouping mana yang paling nitik lagi, grouping mana yang paling rapat lah, itu di tekanan berapa. Rata-rata yang saya temukan itu di tekanan 2500 sampai 2000 PSI, itu titik yang paling bagus. Ada juga yang 2300 sampai 1500, atau dari 2300 sampai 1700, itu paling bagus. Ya gunakan, disitulah titik terbaiknya senapan sahabat semua ya. Saya sendiri untuk senapan hunting, senapan saya yang saya coba pakai laras bogel 15 cm kemarin, yaitu nggak pakai regulator. Itu bagus dari tekanan 2600 sampai 2300. Dari tekanan 2300 sampai 1500 juga masih bagus, tapi berbeda posisi perkenaannya saja, berubah. Kalau nggak salah tekanan 2300 sampai 1500 itu turun sekitar setengah dot. Itu saja. Jadi itu kita harus cari tahu sendiri, harus cari tahu mana di mana posisi perkenaannya.